Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan video kali ini masih kelanjutan dari video kakak sebelumnya, yaitu materi pramuka tentang menaksir. Dan ini video bagian ketiga. Di video bagian ketiga ini atau di part 3 ini, kakak akan menjelaskan mengenai cara menaksir kuat arus. Tentu materi ini juga bisa bermanfaat untuk adik-adik ketika di alam terbuka. Jadi ketika adik-adik akan menyeberang sungai, jadi ketika adik-adik akan menyeberang sungai, adik-adik bisa ukur dulu kuat arusnya. Ketika kuat arusnya itu tidak terlalu deras, maka adik-adik bisa untuk menyeberang sungai dan aman. Tapi dengan adik-adik menaksir kuat arusnya, kok arusnya deras, maka adik-adik bisa mempertimbangkannya lagi akan menyeberang sungai atau tidak. Itu salah satu dari manfaat menaksir kuat arus. Nah, sekarang gimana sih caranya mengukur kuat arus? Simak video kakak berikut ini. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan mengenai cara menaksir kuat arus. Dan ini adalah contoh dari format menaksir kuat arus sungai. Seperti format-format sebelumnya, identitas ini jangan lupa. Jadi supaya lebih rapi, kakak buat pinggirnya ini ada batasnya. Ini kakak buat setengah senti biar supaya kecil, jadi di dalamnya itu lebih luas, lebih lebar ya. Selain identitas pembuat juga ada tanggal, nama pembuat dan juga tanda tangan pembuat. Itu jangan sampai kelewatan. Nah, kita lihat ke atas, ini ada judulnya. Jadi karena di sini itu menaksir kuat arus, maka judulnya juga sama, menaksir kuat arus sungai. Dan jangan lupa untuk diberikan gambar ilustrasi seperti ini ya. Dan juga penentuan jarak, jaraknya 5 meter. Ini kalau kakak ya, kalau misalnya lebih dari 5 meter itu nanti takutnya terlalu lama, terlalu panjang. Kalau terlalu pendek nanti waktu kita untuk menentukan kecepatan dari ketiga benda ini juga akan sedikit kesusahan. Jadi menurut kakak 5 meter itu sudah cukup. Tapi terserah nanti adik-adik mau mengambil yang berapa meter gitu ya. Lalu selanjutnya kakak akan menjelaskan ke cara pengambilan gambar menaksir. Nah, di sini kakak sudah menggambar. Jadi ini sungai. Lalu ini ada 3 benda. 3 benda ini kita sebut A, B, C. Kakak di sini mengambil bendanya yang A itu daun kering, B itu ranting dan C itu rumput. Nah, benda-benda ini adalah yang berasal dari alam. Jadi ketika kita masukkan ke sungai itu tidak terlalu jadi masalah, karena kalau kita memasukkannya seperti plastik, botol itu kan akan menjadi sampah dan susah terurai gitu ya. Jadi kita mengambilnya yang benda-benda dari alam saja. Lalu untuk penentuan jaraknya, adik-adik bisa menggunakan tali pramuka atau ditandai menggunakan sandal, batu atau benda lain gitu ya, terserah adik-adik. Selanjutnya ketika adik-adik mengambil data itu 2 atau 3 orang lebih, nah adik-adik bisa membagi tugas. Jadi orang pertama itu yang memasukkan ketiga benda ini secara bersamaan ke dalam sungai. Lalu orang kedua dan ketiga itu melihat jam tangan ataupun stopwatch untuk mengetahui ketika benda A, B, C ini melewati
batas yang 5 meter ini waktunya berapa gitu ya. Nah, di sini kakak sudah menghitung sebelumnya yang benda A itu ada waktunya 1,5 detik atau second, yang benda B itu 1,2 detik dan benda C 1,3 detik. Ini untuk waktunya dan jaraknya ingat 5 meter ya. Setelah adik-adik semua mengetahui datanya atau mendapat datanya seperti ini, kita masukkan ke dalam format. Kita tulis terlebih dahulu apa yang kita ketahui atau data apa yang sudah kita punya. Jadi kita tuliskan diketahui. Nah, di sini kakak sudah menuliskan yang diketahui itu ada benda ABC tadi, lalu jaraknya juga. Selanjutnya kita tuliskan apa yang kita tanyakan. Atau yang ingin kita cari gitu ya. Yang ingin kita cari adalah kuat arus sungai atau V. Lalu kita cari jawabannya. Nah, ini seperti rumus IPA ya, mengetahui kuat arus. Jadi kita cari dulu kuat arus dari benda A, B, C ini. Jadi rumusnya seperti ini. Benda A, kita cari benda A dulu ya. V sama dengan S per T. S di sini untuk jaraknya yaitu 5 meter, dan T ini untuk waktunya ya, yang ini itu 1,5 detik 5 meter. Jadi hasilnya adalah 3,33 meter per sekon. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lanjutkan ke benda B dan C. Nah, setelah adik-adik cari kuat arus dari benda A, B, dan C, selanjutnya kita jumlahkan ketiga kuat arus ini, ketiga hasil ini, lalu dicari rata-ratanya. Jadi V total sama dengan VA plus VB plus VC dibagi 3. V total VA nya tadi yaitu 3,33 ditambah 4,17 ditambah 3,85 dibagi 3. Nah, ini hasilnya adalah 11,35 dibagi 3. Lalu hasil akhirnya yaitu 3,78 meter per detik. Nah, setelah seperti ini kita buat kesimpulannya. Jadi tidak menggantung seperti ini ya. Jadi kita berikan kesimpulan. Jadi kuat arus sungai adalah 3,78 meter per detik. Nah, ini adalah hasil dari menaksir kuat arus. Adik-adik pastikan ketika membuat format itu rapi dan juga sedikit salahnya, gitu ya. Silahkan adik-adik bisa praktekkan untuk menaksir kuat arus di rumah. Nah, itu tadi penjelasan kakak mengenai cara mengukur kuat arus. Bagaimana? Mudah sekali ya, hanya dengan 3 benda saja
dan juga jam tangan yang adik-adik perlukan. Semoga bermanfaat video dari kakak. Terima kasih Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton video kakak sampai akhir. Jangan lupa klik like-nya. Kalau adik-adik suka dengan penjelasan kakak, jangan lupa juga untuk komen di bawah kalau adik-adik memiliki kritik dan saran tentang materi apa yang akan kakak bahas di video selanjutnya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe agar adik-adik tahu update video terbaru dari kakak. Jangan lupa untuk share video kakak ini agar teman-teman yang lainnya, teman-teman di luar sana bisa belajar bersama dengan kita. Itu tadi, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Bye-bye.